Selamat pagi anak-anak Miss semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini sayang? Masih dalam keadaan sehat ya? Baik. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 4. Nah, tema 4 ini kita belajar tentang kegiatan pelestarian SDA. Nah, kamu tahu apa itu SDA? Nah, sebelumnya kita sudah belajar SDA itu adalah singkatan dari sumber daya alam. Nah, sebelumnya di tema 3 dan di tema 2 kita sudah belajar jenis-jenis sumber daya alam. Ada dia jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Dan juga ada dia yang hayati dan non hayati. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita belajar kegiatan pelestarian sumber daya alam. Nah, Miss harap kamu mengerti apa itu pelestarian. Pelestarian itu adalah bagaimana cara kita merawat atau melestarikan atau menjaga sumber daya alam tersebut. Karena sumber daya alam itu adalah sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Miss jelaskan kembali, sumber daya alam itu adalah segala sesuatunya yang ada di alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Ingat ya, semuanya yang ada di alam yang dikelola atau dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Oke, mengerti ya nak? Nah, sekarang contoh sumber daya alam. Ada air, ada juga laut, tanah, hewan, tumbuhan. Nah, dan banyak lagi, ada batu bara, ada minyak bumi, dan banyak lagi ya kan nak? Nah, kemudian bagaimana cara kita melestarikannya? Nah, sebelum ke situ, coba kamu buka buku kamu halaman 24. Nah, di teks ini kita baca terlebih dahulu ya nak. Menyebutkan kegiatan atau menyebutkan kegiatan atau perbuatan dan tingkah laku yang disebut dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, dalam pemanfaatan lahan pertanian, petani harus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. Nah, petani kan mengelola termasuklah itu sumber daya alam. Nah, maka supaya petani bisa mengelola terus-menerus sumber daya alam itu, apa yang dilakukan oleh petani? Ya menjaga, merawat ya, karena kalau dirusaknya apalagi yang mau dikerjakannya di kemudian hari? Tidak ada lagi. Lalu akan apa? Ya karena maka perlu dirawat. Nah, dalam menjaga kelestarian lingkungan, petani dapat dibantu oleh suatu pekerja yang bertugas menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Pekerjaan atau profesi yang dimaksud itu adalah ahli lingkungan. Nah, maka untuk cara petani menjaga kelestarian yang sumber daya alam yang dikelolanya bisa dibantu oleh ahli lingkungan. Ahli lingkungan ini dia sekolah mengambil jurusan ahli lingkungan. Nah, lalu ahli lingkungan ini mempelajari bagaimana cara merawat tanaman, cara menjaga kesuburan tanah, cara menjaga kelestarian. Nah, maka dibantu oleh ahli lingkungan tadilah petani tersebut. Nah, ahli lingkungan bertugas meneliti, merancang, dan merencanakan cara untuk mencegah lingkungan. Misalnya, para petani lebih baik menggunakan pupuk ini daripada ini untuk menjaga kelestarian tanah, tumbuhan, misalnya ya nak ya. Nah, kemudian dalam pekerjaan ini para ahli juga bekerja untuk menyusuri rencana pembangunan yang ramah lingkungan, dan juga mereka juga memberikan ide-ide atau pendapat bagaimana cara kita untuk mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu yang tidak merusak, yang mudah didapatkan. Oke? Paham ya nak? Contoh usaha yang dapat dilakukan
menjaga sumber daya alam apa saja? Yang pertama, penanaman pohon kembali terhadap hutan-hutan yang gundul. Artinya kita kalau sudah menebang pohon atau mengelola pohon itu kita jadikan misalnya jadi meja, kursi, buku, maka kita juga harus bisa melestarikannya dengan cara menanam pohon kembali di hutan yang sudah gundul, yang sudah tidak ada pohonnya. Oke? Yang kedua, membuat tambak di aliran sungai. Nah, kita manfaatkanlah aliran sungai itu, kita buat tambak, bisa tambak ikan, udang, ikan mas dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita melestarikan, menjaga kelestarian air sungai, juga menjaga kelestarian ikan. Ikan itu juga termasuk sumber daya alam. Oke? Nah, dan yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas. Artinya kita lebih memilih menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang tidak terbatas. Contohnya itu matahari, angin. Nah, matahari itu bisa kita olah menjadi apa? Sumber daya alam pembangkit listrik tenaga surya, angin atau bayu ya nak. Oke. Nah, di sini Miss akan menjelaskan bagaimana cara kita melestarikan hutan, sungai, laut dan tanah. Nah, sebentar lagi Miss akan menjelaskan. Tunggu sebentar ya nak. Baik, di sini Miss akan hapus dulu ini ya nak supaya bisa muat ya. Oke, bagaimana cara kita menjaga kelestarian hutan? Ya seperti tadi, kita menanam pohon kembali terhadap hutan-hutan yang sudah gundul. Lalu kita apalagi? Kita memilih atau melakukan tebang pilih terhadap pohon yang ingin kita gunakan. Artinya kita memilih pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah layak untuk ditebang. Kemudian kita bagaimana cara kita melestarikan sungai? Dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan deterjen atau melakukan pengeboban untuk menangkap ikan ya, karena itu juga cara kita untuk melestarikan sungai. Dan juga laut sama dengan sungai ya nak, kita menjaga kelestariannya dengan cara menjaga kelestarian air laut itu dengan cara tidak menggunakan pengeboman atau pengeracunan untuk menangkap ikan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah pabrik ke sungai atau ke laut ya nak. Kemudian tanah, bagaimana cara kita menjaga kelestarian tanah? Dengan cara kita menggunakan pestisida atau pupuk-pupuk yang organik. Bisa juga kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak tanah ya nak. Nah, itulah cara kita untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, sudah dijelaskan ya nak. Maka nanti anak-anak Miss bisa mengerjakan soal yang ada di halaman 24, yaitu ada tabel. Tabelnya itu ada 3. Contoh sumber daya alamnya itu adalah tumbuhan, tanah, dan sungai. Nah, kamu buat contoh kegiatan pelestariannya itu apa? Setiap sumber daya alam itu buat 2. Misalnya tumbuhan itu, bagaimana cara melestarikan tumbuhan itu? Buat 2. Begitu juga dengan tanah dan sungai. Oke sayangnya, buat juga dalam bentuk tabel. Miss harap anak-anak Miss mampu menuliskan contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam. Oke? Nah, demikian penjelasan Miss. Semoga anak-anak Miss mampu menuliskannya dan mampu mengerjakan tugasnya dan juga mendengarkan penjelasan Miss ini. Karena menjelaskan itu juga capek. Jadi kamu harus mendengar. Jangan nanti tanya apa tugasnya Miss. Berarti kamu tidak mendengar penjelasan dari ibu guru. Oke? Pahami sayangnya? Oke, bye-bye. See you tomorrow.